Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta, majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati gembira, nyatakanlah syukurmu kepadanya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari titah ke-9 dan maksudnya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
dosaku, hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang.
yang masih saksi, terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bertemu dalam ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tidak ada manusia yang tidak mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dan tentunya dalam setiap kesulitan, pergumulan itu pasti kita semua menyaksikan bahwa kita mampu menghadapi kesulitan, pergumulan kehidupan kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih seorang anak sepanjang gala. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar ungkapan itu, tentu kita langsung merasakan bahwa bagaimana seorang ibu mengasihi anaknya, mulai dari si anak itu berada dalam kandungannya selama 9 bulan, kemudian dia lahirkan dan dia besarkan, dia rawat dengan kasihnya. Walaupun terkadang si anak tidak sesuai dengan harapan si ibu, tetapi si ibu tetap mengasihi anaknya dengan kasih yang tulus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih dari itu, kita melihat dalam nas ini bagaimana Yeremia menyaksikan bahwa kasih Allah sungguh-sungguh lebih dari kasih seorang ibu. Ketika Yeremia melihat bagaimana kota Yerusalem yang telah hancur, runtuh oleh karena perbuatan-perbuatan dosa bangsa itu, dan Tuhan tidak membiarkannya. Demikian juga Yeremia, dia selalu memiliki pengharapan. Di dalam ratapannya ketika melihat kehancuran kota Yerusalem itu, dia menyatakan, dia memohon agar bangsa Israel bangkit kembali, agar bangsa Israel memiliki pengharapan, karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan senantiasa tidak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Sebagaimana yang kita lihat dalam nas ini. Itu sebabnya Yeremia dalam ratapan ini senantiasa menyuarakan kasih setia Tuhan itu, agar bangsa Israel memiliki pengharapan, memiliki semangat, kekuatan, walaupun mereka menghadapi pergumulan, walaupun mereka menghadapi kesulitan, tantangan di tengah-tengah yang mereka hadapi. Kendatipun itu semua akibat perbuatan mereka, Allah ingin menegur bangsa itu. Tetapi teguran Tuhan, ternyata kita lihat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari tegurannya. Tuhan tidak senantiasa selalu dalam tegurannya, tapi Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan bangsa itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini pastilah kita merasakan bahwa di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita, kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Baik itu ketika kita menghadapi beban yang berat, pergumulan yang berat, sakit penyakit yang kita derita yang telah berkepanjangan, persoalan-persoalan di tengah keluarga, juga persoalan-persoalan di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Terkadang kita merasa bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, kita tidak mampu melaluinya, kita tidak mampu menjalaninya. Itu sebabnya dalam nas ini Yeremia mau mengingatkan kita, sebagaimana di dalam ayat 22 sampai ayat 23 dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan senantiasa Dia berikan kepada kita. Berkat Tuhan selalu baru. Ini boleh kita rasakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun dari tidur kita,
Apa yang kita dengar? Kita mendengar suara kicauan burung yang sungguh begitu indah. Dan kalau kita bisa memaknai suara kicauan burung itu mengartikan mereka menyuarakan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat baru. Terima kasih Tuhan atas hari baru. Kalau burung boleh berkicau, mengucap syukur atas hari dan berkat baru, bagaimana dengan kita, orang percaya yang selalu menerima kasih setia Tuhan? Apakah kita memberikan waktu kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, mengucap syukur, bersuka cita karena Tuhan masih memberikan hari baru, nafas kehidupan, dan juga kasih yang senantiasa Dia nyatakan berkelimpahan dalam hidup kita? Berkat Tuhan selalu baru, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Karenanya mari kita sambut. Karenanya mari kita menghidupi berkat itu dengan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan senantiasa memiliki pengharapan bahwa di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita, Tuhan memberikan kekuatan, semangat. Kita harus mengingat bahwa di balik setiap pergumulan hidup kita, Tuhan memberikan suatu rencana yang baik. Ada suatu yang baik yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah kita turut bekerja senantiasa dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Kalau kasih seorang ibu sepanjang jalan, tapi kasih Allah tiada berkesudahan. Tiada henti-hentinya Allah kita mengasihi kita. Karenanya mari kita sambut kasih Tuhan dengan senantiasa memiliki sukacita, pengharapan, dan kita kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kendati pun kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kasih Tuhan senantiasa menyelamatkan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang indah pada hari ini Bapa, yang mengingatkan kami agar kami tidak senantiasa hidup dalam kesulitan kami, tidak senantiasa hidup dalam pergumulan kami, bahkan kami tidak menyerah, tapi Tuhan, kasih-Mu senantiasa kami nyatakan, dan kasih-Mu itu yang memberikan semangat pengharapan baru kepada kami. Karena kasih-Mu kami kuat, kami mampu menghadapi, menjalani setiap apapun tantangan-tantangan dalam hidup kami. Kami senantiasa Engkau menangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang bersuka cita untuk 1 minggu ini, melalui pertambahan usia yang mereka terima. Tuhan Engkau ingatkan mereka, semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Tolong Tuhan Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Dan Engkau memberikan pengharapan kepada mereka, agar mereka senantiasa semangat dan senantiasa yakin percaya Engkau Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu dalam pergumulan. Tolong Engkau Tuhan topang iman percaya mereka, agar mereka yakin dan percaya Engkau Allah kami satu-satunya yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Resort Tanjung Priuk, sehingga mampu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, sehingga senantiasa Tuhan dikuatkan dan dimampukan oleh Roh Kudus-Mu. Dengan hikmat-Mu senantiasa memberitakan firman-Mu menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dari dosa kesalahan kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar harus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat untuk bersukacita dalam menjalani hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.